Bayangkan, malam di Madinah yang tenang. Bulan separuh menggantung di langit, menerangi pemakaman Baqi yang sepi. Angin gurun menggeser pasir di antara batu nisan. Tolhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin surga, lewat di sana seorang diri. Tiba-tiba, dari salah satu liang kubur terdengar suara. Pelan namun nyata. Suara itu memanggil namanya. Wahai Tolhah, wahai Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah menoleh. Nafasnya tertahan. Suara itu kembali terdengar. Kali ini disertai tangisan. Jangan lalai seperti aku telah lalai. Aku kehilangan amal yang kuharapkan karena aku beramal demi selain Allah. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya 2348 dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dalam kitab Al-Qubur serta disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Para ulama menilainya sebagai athar mauquf, yakni kisah sahabat yang tidak sampai derajat hadis marfu, tetapi dijadikan pelajaran rohani. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa Tolhah mendengar suara dari dalam kubur seorang lelaki yang dikenal soleh. Lelaki itu berkata dari alam barzah, "Aku telah kehilangan semua amal yang kuharapkan karena aku beramal demi selain Allah." Keesokan paginya, Tolhah bin Ubaidillah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah pucat. Ia menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Rasulullah bersabda, "Itu bukan hal mustahil, wahai Tolhah. Allah memperdengarkan hal seperti itu agar manusia mengambil pelajaran. Sesungguhnya amal tanpa niat yang ikhlas tidak akan sampai kepada Allah." Kemudian beliau membaca firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 23. "Dan kami hadapkan segala amal yang telah mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu debu yang berterbangan." Para ulama seperti Imam Ibnul Qayyim menjelaskan dalam Ar-Ruh bahwa terkadang Allah memperlihatkan sebagian keadaan ahli kubur kepada orang yang hidup, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai tazkirah, peringatan agar hati tidak lalai. Suara yang didengar Tolhah adalah peringatan tentang bahaya riya, amal yang terlihat besar tapi kosong maknanya di sisi Allah. Rasulullah juga bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Sesungguhnya amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapat sesuai dengan apa yang ia niatkan." Sejak hari itu, Tolhah selalu berkata kepada murid-muridnya, "Jangan tertipu oleh amalmu, karena amal yang tampak besar di dunia belum tentu bercahaya di langit." Ia tidak pernah lupa malam ketika bumi berbicara kepadanya. Malam ketika alam barzah menyingkap sedikit rahasianya, bahwa yang tertinggal setelah mati bukanlah nama, bukan harta, tetapi niat. Mungkin kisah ini juga berbicara kepada kita. Berapa banyak amal yang kita lakukan demi pandangan manusia, berapa banyak ibadah yang kita banggakan, padahal di sisi Allah mungkin tak tercatat sebagai ibadah. Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya." Maka sebelum malam ini berakhir, ingatlah pesan suara dari dalam kubur itu. Jangan lalai seperti aku telah lalai. Karena ketika bumi berbicara, yang ia serukan bukanlah suara kematian, melainkan peringatan tentang kehidupan yang sejati di sisi Allah yang Maha mengetahui isi hati.